Kita tadi baru aja habis nonton Apa judulnya? Satu Kakak Tujuh Ponakan. Iya. Satu- Coba hitung. satu. Coba hitung kenapa 7 ponakan. Nah itu kenapa ya? Dihitung Karena itu dari- tuh aku di sepanjang film selalu mikirin kenapa judulnya Satu Kakak Tujuh Ponakan ya, sampai nggak ngerti. Coba hitung. Tapi Ayo. kita disclaimer dulu. Apa ya? Kita ada spoilernya. Jadi kalau yang belum nonton ya skip aja ya. Judul dulu deh, judul. Kenapa Satu Kakak Tujuh Ponakan? Coba hitung. Si ponakannya kan 3, sama lahir 1 4. Ya benar. Lalu si gadis itu anggaplah ponakan juga karena dia kecil, lidnya 5. Ya benar. Lagi 2 tuh yang mana? Lagi 2 tuh kakaknya. Kakaknya kan. Kakaknya dianggap ponakan apa gimana? Kakak kandung yang cewek sama suaminya. Karena mereka itu parasit. Ya udah, anggap aja ponakan. Kalau bener, Berarti satu kakaknya itu adalah yang udah meninggal. nah itu kan maksudnya, atau pas di ending aja sih mungkin 7 ponakan jadinya sama si pacarnya kan 7 jadinya. Jadi dia yang jadi kepala keluarganya. Jadi maksudnya kepala keluarga menghidupi 7 kurcaci, 7 manusia. Oh, jadi satu kakak itu si Moku ini. Ya, si kakak itu mau karena dia yang Nah, menghidupi mungkin ya. diawali dengan opening sore. Sore, teasernya sore, istri dari masa depan. Tiba-tiba gurun. Kok orang miskin tuh. Ya. Tapi ntar dulu deh. Kayaknya openingnya tuh kayak gini ya, kayak audio doang ya. Audio doang. Habis itu Tok, itu kamar mandi. BTW kita lagi ada di Jalan Gajah Mada. Lagi di Cina. Ya, lagi di Cina kita. Si Moku ujian. Oh ya, dia rebutan toilet ya. Kan begitu, kenapa dia dada sampai pertigaan jalan. Ya, di awal-awal ya. Emang tradisinya dada gitu. Di mana? Tapi semua keluarganya dada sama orang tuanya. Tradisinya. Kayak aku mikirnya gitu ya. Oh dia perkenalan itu memang menunjukkan tradisi itu. Bukan tradisi sih. Kayak emang kebiasaan keluarga itu dada. Iya, maksudnya tradisi keluarganya. Dada sampai pojokan. Tapi pas ketika itu ada insiden keluarganya si kakaknya sama masnya itu Ya. COVID, kayak mulai kayak pas si mau nganter adik ponakannya di gang tuh mereka nggak dada. Ya. Tapi dada lagi ketika si gadis datang ke booster. Ya. kayak Karena gini ya. udah kayak masa Kan ujian tuh. Habis itu scene awal yang menarik itu adalah ketika sepatunya si Moku itu lepas. Lepas apanya agak-agak rusak gitulah ya. gininya sulnya. Ya, jadi filmnya itu memainkan soundnya juga gitu. Jadi kretak-kretak apa sih suaranya, kakinya tuh lagi kretak-kretak gitu karena lepas solnya itu. Tambah gugup. Tambah gugup, dimainin sama ekspresinya itu. Nah itu scene menurutku semiotikanya jalan, semiotika sinemanya tuh jalan gitu. Habis itu dikabarin tuh sakit jantung di rumah sakit, kan ujian nih si Moku ya. Ya. Ujian si Moku, kabarin sakit jantung. Nah ini juga scene yang Maura itu ditelepon sama kakaknya, kakak iparnya tuh masuk rumah sakit kan gitu ya. Ya. Nah, scene itu tuh cuman dia lihat-lihatan aja tapi suaranya hening gitu kan. Set, langsung ke rumah sakit. Iya. Nah, itu maksudnya efisiensi cerita gitu ya. Tanpa harus bertele-tele. Karena efisiensinya itu kan kakak iparnya meninggal si masnya itu. Tapi nggak dilihat nggak ada gininya nggak sih, nggak ada dialognya nggak sih kalau mereka dia meninggal. Nah, itu efisiensi banget. Terus tambah gininya juga meninggal. Jadi nggak perlu dilihatin scene di kuburan dia nanam atau segala macam, nggak penting. Tiba-tiba langsung dia gendong bayinya di rumah. Dan itu udah menjelaskan ke kita ya. Bajunya robek. Ya itu sekaligus memberikan apa ya? Memberikan informasi lah bahwa
hidupnya lebih melarat dan bla 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 gitu ya. Ya kayak istilahnya emang dia Ini kalau babinya yang mana sih? Ini ya? iya itu bagus. Kayak istilahnya kalau misalkan dia udah meninggal kan emang harus dikubur gitu ke tradisi muslim ya. Jadi nggak Ya. perlu diceritain lagi kalau dikubur. Ya tapi aku ketebak sih. Ya. Meninggal itu ketebak. Terus pas dia buka Google Map tuh, tapi itu efisiensi juga. Tebak Ketebak juga. kalau Oh, ada ngelihat tapi nanti kakaknya pasti nanti ada kakaknya sama di Google Map. suaminya gitu di Google Map ya. Terus ditipu sama Mas Eka ketebak juga. Ketebak juga. Cuman ini bukan masalah nebak nggak tebak sih. Ini masalah kedalamannya. Kalau menurutku sih Yanni Lawrence ini pengamat kehidupan banget sih. Kayak dia dalam aja membahas itu gitu. Entah personalitinya di mana, mungkin dia ada satu yang memantik dia untuk bikin cerita ini, tapi ya ini cukup dalam sih. Walaupun sebenarnya sudut pandangnya tuh lumrah ada ya. Orang miskin yang berjuang gitu kan sering banget kita nonton film-film kayak gitu ya. Cuman ya pengkemasannya yang di Lawrence nih ya rasanya dalam aja. Oke, habis meninggal, habis itu dia kakaknya meninggal sama iparnya kayak double hit ya. Habis itu dia nggak bisa lanjut S2. Iya. Tapi ngomong-ngomong kalau kakak itu dia menyisipkan kritik juga nggak sih? Kritik. Kenapa? Kritiknya apa? Kakaknya kan baru melahirkan. Hmm. Tapi itu kan dalam ruangan tuh scene-nya. Dikiranya tidur kan. Hmm. Tapi ternyata meninggal. Maksudnya nggak ada penanganan setelah dia melahirkan tuh dari pihak rumah sakit. Maksudnya kalau misalkan di relap apakah mungkin disisipkan seperti itu atau memang gimana? Siapa tahu ya. Sama kayak yang BPJS. Sebenarnya kritikannya lebih ke BPJS itu sih. Kalau itu kan sebenarnya kondisional ya. Kan sebenarnya ditangani juga. Yang tanganin. Karena susternya lagi nggak ada aja di sana kan. Ya. Tapi Jadinya suster gitu kakak saya, bla bla bla. iya sih. Ya. Tapi kakak pernah nggak sih? Pernah. Apa tuh ada? Aku pernah nonton konten. Jadi ketika ibu sama anak melahirkan, yang duluan diselamatin pasti anaknya. Maksudnya ibu kalau misalkan ada keluarga yang datang gitu misalkan, oh anaknya gimana gitu, anaknya yang duluan dicari gitu, bukan ibunya yang juga berjuang melahirkan gitu, dicari yang gitu. Sebenarnya sih kalau menurut kakak sih kalau objektivitasnya ya, kalau menurut kakak sih itu tergantung rumah sakitnya ya. Kalau sepengalaman kakak kemarin yang ngaji kakak Om Name itu, sebenarnya bukan lebih ke penanganannya ditanganin apa enggak gitu. Tapi kemarin itu kan kalau Haji kakak tuh kan BPJS-nya nomor 1 tuh. Apa BPJS yang pertama gitu. Kelas satu. Yang kelas 1. Nah, jadi kan karena kamar kelas 1-nya full ditaruh dah Haji kakak di kelas 2. Yang satu kamar itu ada 3 orang. Nah, sehari nginep, oke, katanya nanti kalau ada kosong dipindahin gitu. Ternyata yang Sebelahnya iya duluan dipindahin. iya Aku jadi itu pikir begitu tuh. jadi itu faktor kedekatan nih karena kakak mengamati dia kayak di sebelah itu ada kenal siapa orangnya gitu. Terus aku ngobrol biasa sama ibunya yang jagain pasiennya, kan yang sakit tuh anaknya apanya gitu. Terus ya aku ngobrol, oh Nabi sakit dan bla 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 lah gitu, pokoknya sakit kenapa, dari mana, biasa kenalan gitu. Ya aku lihat gitu kan kayak dia, oh yang nanganin tuh ada yang nanganin dia tuh yang udah kenal dia gitu. Terus dia akhirnya pas pindah tuh ngobrol, Gus yang kedan kayak, oh ampun sengker apa aku bilang, pokoknya ampun sengker dan iki pindah di kedan ruangan sendiri gitu. Lah dalam hatiku kan dia belakangan masuk ya. Makanya anjir gitu gue mikir. Sekarang dia masuk, besokannya tanya kok hilang bu pasiennya kan. Ya. Tapi itu kan ya
kalau ngomongin kayak gitu kayak udah biasa aja Yi. Jadi kakak udah nggak heran aja karena kita hidup di mana gitu. Di lingkungan yang seperti itu. Jadi ya wajar aja. Cuman setelah tak pikir-pikir tuh nggak ada untungnya juga kalau terlalu kesel dengan hal-hal seperti itu Yi. Karena ya emang seperti itu dunia di mana kita tinggal bekerja gitu. Jadi kakak berpikir karmanya tuh gini. Kalau kita legowo aja nggak nothing tulus gitu loh. Toh akhirnya yang sebelah yang sini tuh dia udah cabut, udah sembuh. Jadinya sendiri. Jadinya wah ada hikmah dari kita legowo. Maksudnya ya kakak kan percaya karma nih, maksudnya kita nggak terlalu coba kalau itu gini ya, misalnya kakak posting nih, wah ini gini ada pasien beneran, pasti rasanya tuh dulu kan kakak sering gitu tuh, nggak ada hikmahnya, nggak ada dapat apa-apa juga gitu. Tapi ini kayak oh ya ketika kita ikhlas kita akan merasakan lebih lebih ada hikmahnya gitu, lebih nyaman aja, lebih plong dan ujung-ujungnya juga jadi sendiri gitu, satu kamar sebelahnya kosong, sebelahnya sini kosong juga gitu. Jadi penguasa satu kamar juga. Oke, stop ngomongin rumah sakit. Iya. Ini rumah sakit karena 2 kali dia rumah sakit. Iya. Iya. Hah? Pas adiknya sakit BPJS sama. Oh iya. Yang sebenarnya agak kurang make sense itu adalah si Anu kerja jadi tukang, itu nggak make sense. Karena di awal dia mungkin ya nggak tahu ya. Karena di awal pas dia nerima rapot dia yang dibilang paling bego. Jadi kayak dia nggak punya keahlian. Mungkin ya. Enggak, tukang gitu susah ya. Tapi kan sana dia punya body gede. Enggak juga. Aku nemenin tukang tuh waktu renov rumah tuh setiap hari loh. Jadi aku sempat juga bantuin gitu dan mempelajari itu nggak gampang. Dia ditinggal 2 bulan sama kakaknya kerja bisa nukang, itu kan nggak make sense dengan umur sekecil itu gitu. Iya, tapi kan kelihatan dari pas dia giniin bata-bata tuh lem-leman semennya. Nah itu mungkin yang di Lawrence perlu menurutku sih salah pemilihan aja kerja adiknya itu. Yang di tempat lah mungkin ya itu kan karena nggak make sense aja. Dia masang bata aja kayak kayak kurang aja gitu. Jadi kayak itu menurutku itu aja sih failnya menurutku. Kalau si cewek itu siapa namanya? Pak mau gue. Bukan yang kerja di resto. Oh. Gini. Apa judul lagunya India? Nina. Iya. Maksudnya kalau itu lumayan unik tapi nggak meaningful ke ceritanya ya. Maksudnya nggak terlalu berimpact kepada cerita, mendukung gitu loh. Kalau bahasanya anak stand up tuh nebelin punchline gitu, kurang nebelin lah. Tapi siapa? Adiknya Ya. yang cowok-cowok tuh Ya. lucu-lucu karakternya. Mereka yang bikin ketawa. Ya. Tapi dikit sih kalau kakak lebih kesedih daripada ketawa. Habis itu dia ada scene dia mau putus. Dia putus sama si Aurin tuh. Nah aku kira itu scene-nya bakalan impactful karena dia nggak jadi kayak oke, aku matiin ya gitu. Tapi aku udah nebak itu bakal ada sesuatu kayak kecelakaan apa yang terasa pas. Iya, tapi kecelakaan itu nggak impactful ternyata. Kenapa dia kena air panas? Tapi aku kira bakalan diperban atau apa yang yang berimpact ke selanjutnya gitu loh. Jadinya rasanya tuh cuman ini cuman ngeliatin si ke Aurin kalau hidupnya si Mokuri susah gitu. Padahal itu kan harusnya udah tahu ya, maksudnya ditebelin tuh jadi menurut kakak kurang aja. Ya sih, aku kan pernah kena air panas nih ya. Dan itu susah bergerak dan susah jadi kayak aku banget gini. Iya. Tapi nggak tahu seberapa dia kena. Jadi fungsinya scene itu tuh aku nggak ngerti.
cuma nebelin kesusahannya aja. Nah, kalau misalkan diganti gitu bukan air panas itu apa? Aku tuh ngira itu scene itu tuh bakalan ada ledakannya Yandi tuh yang ini tuh berimpact pada cerita selanjutnya gitu loh. Ternyata kan enggak. Itu maksudku. Misalnya nih ceritanya itu di sana tuh dia kena air panas, terus tangannya tuh jadinya apalah kelainan lah atau apa, jadinya dia nggak bisa jadi arsitek, apa susah ngerjain kerjaan atau apa gitu. Itu terlalu berimpact banget kan. Ya maksudku kan gitulah. Yes. Bangga sih maksudku. Cuman kan jadinya kayak gitu. Kan dia ngurusin anak-anak tuh sampai dia jadi orang tua buat semua. Itu ya lanjutannya. Gimana lagi? Karena kan dia yang Banten dia si adiknya yang coba. Ya jadi Gojek dia. Jadi Ya, makanya dia juga bantu jaga si Irma. Dia sangat membantu si Ruku. Dia yang paling membantu si Ruku. iya. Iya. Aku punya adik-adik gitu keren ya. Maksudnya mawas diri itu. Dibuat karakternya nggak ada yang membuat karakternya jadi ini gitu. Jadi bangun satu. Tambah sukses sih. Kalau kamu apa pesan yang kamu dapat dari film? Apa yang pesan tetap bersyukur. Tidak menjadi Kalau bagi aku tuh ya pesannya itu yang aku dapat adalah ya keluarga tuh harus kerjasama. di ending tuh biar nggak dia sendiri yang Iya kan itu konklusinya kan itu. Nah itu relate-nya sama aku. Ketika aku kan ada di fase-fase dimana keluarga nggak kerjasama, mentingin diri sendiri, pernah juga kerjasama, lagi mentingin diri sendiri gitu-gitu tuh. Itu sih kerasa banget gitu, yang Yandi tuh deket banget membahasnya. dan Apalagi di siapa namanya anaknya ini tuh, gadis oh, si gadis itu dia udah dianggap kayak ponakan sendiri kan. Cuman yang jadi pertanyaan adalah bapaknya tuh kemana? Jadi TKI? Jadi apa? kan dijelasin sama si gadis kalau bapaknya sama ibunya apa tuh? Divorce ya. Ya divorce. Siapa yang bakalan jaga gadis saling oper-operan? Iya tapi kan yang nggak make sense itu adalah ketika dia di rumah tantenya itu kangen aja sama bapak, artinya kan nggak pernah ketemu. Kenapa nggak pernah ketemu sama bapak? Iya kan? Tahu nggak maksudku? Setelah ditinggal nggak pernah ketemu lagi. Gimana? Setelah ditinggal nggak pernah ketemu lagi. Nah itu udah bapaknya kemana? Gitu. Kan artinya di luar jangkauan dong, Iya, karena dia kangen sama bapak nih. Iya ngilang aja bapaknya. Dia sudah nggak dianggap, udah dibuang lah aja tuh. Ya di sana sih menurutku misleading aja. Karena tidak ada. Jadi fungsi si bapak ini dihadirkan di ceritanya apa? Gitu. Tahu nggak? Buat nambahin ponakannya sih Muko. Buat jadi perantara. Ya jadi tidak urgensi jadinya dong. Kan bisa dengan cara-cara yang lain nih. Anak dari kakaknya itu yang nyusahin gitu misalnya kan bisa juga. Ya kakaknya nggak punya anak ya. Kakaknya nggak punya anak. Terus tambah dia datang lagi gitu. Bisa aja, maksudnya ya ada cara-cara lain yang nggak harus gitu, yang nggak impactful menurutku ya. Iya, tapi yang menurutku tuh Tapi scene yang piano yang dia di Pop Ice tuh bagus banget tuh. Itu Yang- keren banget tuh audio. Emang kekuatannya yang di Lawrence tuh mainin audio sama visualnya tuh keren sih. yang paling gini tuh kayak yang paling aku nggak habis pikir dari sifatnya. Menurut kakak nggak tahu ya, tapi menurutku kayak disepelein aja gitu, sepele gitu perasaan orang. Siapa? Kayak kakaknya nih, maksudnya kakaknya Bokun, pas kakaknya
maksudnya kenapa kakaknya itu maksudnya tahu si Mas Eka nya itu dia pergi nggak datang, tapi dia masih tetap sebenarnya pelajarannya itu juga Tetep jangan masih- terlalu polos jadi orang. berarti satu Si- keluarga tuh polos sama dia. Enggak, si Moko ini terlalu polos. Kan dia kalau aku di posisi itu nih, dia minta uang pertama itu menurutku di ranah Moko yang baru-baru dapat gaji gitu kan. Menurutku sih dimintain 2.300.000 ya. 2.300.000 tuh aku udah mikir. Buat tukang. Ya, aku pasti konfirmasi ke adikku pasti. Karena kan kakak iparnya tuh kan baru datang ke rumah gitu. Jadi jangan polos-polos banget jadi orang gitu. Aku kira kan kita Memang sih awalnya baik itu bagus gitu ya, tapi di zaman sekarang baik itu ya di yang kayak kakak seniornya tuh bilang di kantor tuh apa sih, orang baik diginiin sama lupa. pokoknya ada dialog itu kakak seniornya apa kakak yang nipu dia tuh bilang Ya kayaknya Kak Eka itu yang ya kakak Eka tuh yang bilang kan jangan Mas terlalu Eka. baik, nanti kita karena ngebahas si gadis kan iya, ya kan. jangan terlalu polos jadi orang. Terus sebenarnya dia tuh harusnya nelen itu aja udah nggak bisa ditipu. Nanti dimanfaatin sama orang yang kurang bertanggung jawab. Ya Itu pokoknya nggak sih? gitulah, pokoknya gitu. Itu pesan juga bagi itu sih. Maksudnya pesannya adalah kalau hidup di tempat-tempat marginal di Indonesia itu jangan terlalu polos gitu. Ya. Baik boleh, tapi polosnya tuh ya Gak polos tuh enakan. bahaya sih. Gak enakan juga sama. Ya. Tapi kayak sifatnya Moko tuh ada ya orang yang sangat-sangat giniin keluarga gitu sampai di pekerjaan, ranah pekerjaannya pun bisa dia ngomong gitu ke kliennya gitu. Nah kalau yang klien itu menurutku tolol sih. Enak tolol jadi Itu tuh agak-agak nggak make sense gitu. Kayak agak dia kan bekerja. jangan dah miskin banget nih. Ya kayak orang menengah aja tuh kayak nggak berani gitu kayaknya. Iya. Atau mungkin dia terlalu dalam sama keluarga ya, tapi di kondisi semiskin itu tuh, nah itu kontradiktif tuh, karakternya dia polos, tapi dia ngelawan bos besar gitu, lawan klien gitu. Itu kayak menurutku agak nggak make sense aja sih. Kayak kausalitasnya tuh unsur sebab akibatnya tuh kenapa gitu. Ya memang sih unsur sebab akibatnya tuh dia kayak Kangen. ya kayak ngelihat dia keluarganya apa sebegitu kuatnya dia cinta sama keluarga, tapi rasanya di kehidupan nyata tuh aku ngerasain kalau aku nih kalau diriku sendiri kayak gitu posisinya nggak gitu banget lah ngelawan sampai klien gitu. Iya, bener. Kayak yaudah kan pengennya klien ya maksudnya kalau jadi arsitek pengen bikin punyamu gitu ya bikin pas ntar punya uang bikin punyamu gitu. Dia jadinya kayak idealis kan ya sekarang. Iya kayak idealis. Nah itu yang kontradiktifnya itu dia polos tapi dia idealis gimana? Sedangkan bisa ditipu kakak iparnya. Itu yang nilai-nilai minus yang membuat aku tuh loh gitu tuh. Si Ringo di karakter ini kelihatan tua sih. Jelek lagi. Jadi emang beneran kayak Tapi dia meraninnya oke banget sih. Iya. Oke meraninnya dia. Maksudnya kita nggak terbawa dari karakter dia di jatuh cinta seperti di film-film atau karakter dia yang nilainya gitu nggak kebawa. Kayak bisa dia meranin jadi gini juga gitu. Jadi kampret sih. Jadi kampret. Kakaknya beli bego. Hah? Kakaknya bego Ya. Kakaknya tuh memang cocok sih saudaraan polos dia. Terlalu polos. Nggak kenal suaminya, udah nikah nggak tahu berapa tahun nikah tapi nggak kenal suaminya. Tapi nggak dihubungin gitu sama suaminya. Maksudnya kan dia bilangnya 2 bulan udah pergi gitu, udah balik gitu. Tapi dia masih percaya itu investasi gitu. Ya kayak ya terlalu polos aja dan itu agak-agak nggak make sense gitu loh. Kayak kan dia berusaha jujur tuh waktu bilang suaminya tuh dulu penumpangnya gitu. Nah aku jadi Moko itu udah ngerti itu. Oh ini lagi pembual nih si kakak iparnya bilang
biasa, ada yang numpang di rumah kan gitu, dia ngeles gitu kan. Tapi kan kita bisa baca itu, ini agak-agak orang ini kan gitu, harusnya kan gitu ya. Iya, dan aku juga agak bingung dari semua sifatnya tuh ya, bercampur kebanyakan sifat jadi nano-nano gitu. Iya, banyak yang kurang nebelin aja sih menurut kakak. Kayak yang ini satu topiknya tuh satu keluarga seret gitu, tapi karakter ini kurang nebelin, karakter ini kurang nebelin gitu. Kayak yang permasalahannya siapa namanya, adiknya yang cewek yang Prea tuh, Mina. nah dia diputusin tuh penting nggak penting gitu di sini tuh. Dia diputusin pacarnya kayak relatable-nya apa ya gitu, dengan kesusahannya, dengan Mungkin untuk menawarkan kalau mereka itu sempat-sempatnya berantem. ya. Terus pentingnya apa? Cerita sama itu, sama Hah? si mantannya. Cerita doang. Kan dia menceritakan sebenarnya. Kemarin sempat berantem. Gitu. Itu. Iya, maksudnya ke premis utamanya tuh nggak, Iya. tahu nggak maksud kakak, nggak nebelin gitu, nggak gimana ya, nggak nebelin aja. Cuman dia ngalir aja sih, menurut aku. Hah? Ngalir. Masalah yang si Anu suka makan, oke lah, dia dibikin karakternya suka makan. Justru dia bilang gak bakalan. Tapi makan red velvet dicampur nasi itu juga agak-agak nggak relate ya gitu. Kalau martabak oke, martabak kan campur nasi bisa, ya nggak sih? Nah itu juga tuh, kan dia bawa bungkusannya martabak tuh, tapi dia makannya red velvet, gimana coba? Oh, udah dikasih emang ke dapur si Anu dapur. Aku nggak lihat gini tuh. Nggak Dia di- bawa martabak. Iya. Terus dia bilang itu mau dipanasin atau enggak, aku bisa makan sih kan gitu dia bilang. Ya. Nah itu diambil sama si gendut itu Iya, ke dapur. iya. Tapi yang Jadi- dia bawa keluar tuh red velvet sama kerupuk sama nasi. Iya, yang aku lihat sih itu, yang Masa kerasa. martabak itu. Enggak martabak, kan kayak terang bulan itu. Aku nggak tahu red velvet rasa terang bulan, rasa red velvet apa nggak ngerti. Iya. Nggak ngerti, pokoknya itu agak-agak di kepalaku tuh agak nggak make sense. Loh tadi kan bungkusnya martabak. Ya itu detail-detail aja sih, Kan terang bulan. detail-detail aja. Tapi overall bagus menurutku, kayak ya Yandi berusaha dalam aja di film ini tuh, berusaha dalam lah dia. Tetap bagus tuh. Tapi aku lebih suka jatuh cinta seperti di film ini sih. Ya, actingnya bagus sih. Siapa? Akting pemain, aktingnya si Ciko Kurniawan sama si gadis. Iya bagus banget. Dan Ciko Kurniawan sih bawainnya bagus banget. iya, Ciko Kurniawan mau di segala dimanapun dia, maksudnya kayak nyusut WC, terus dia gini di keran. Ya kan di building dibangun karakternya kayak gitu kan, ngurusin segala hal Iya, yang dia nggak ada waktu dan segala macam. Iya, pokoknya keren. Keren mau. Cuman kamu nonton Cross the Line nggak? Yang dia sama Shenina Cinnamon tuh. Kalau menurutku kalau yang itu dia kurang timbul karakternya. Jadi dia cocok aja dikasih karakter-karakter gini. Waktu di Penyalin Cahaya dia jadi tukang fotokopi itu bagus banget gitu. Cuman di sini bagus juga, bagus banget malah. Dia tuh dah yang bikin. Tapi di antara semua karakternya tetap karakter bego tuh dia karakter paling terbego di semua film ya. Kemarin yang film G30S-nya itu juga jadi karakter bego. Oh, iya. Kayak dia mau berjuang aja di mana-mana. Iya. Film G30S itu apa ya? Kupu-kupu, Mak. Iya, Apa? kupu-kupu kertas. Kupu-kupu kertas, iya. Kupu-kupu kertas gitu juga. Terus Itu- yang ini Moko juga gitu. Itu agak kacau sih. Penyalin Cahaya juga gitu, jangan-jangan. Apa? Penyalin Cahaya juga gitu, jangan-jangan jadi karakter polos. Aku nggak nonton. Enggak. Di Penyalin Cahaya tuh malah agak pinter dia. Dia bantuin skripsian apa pokoknya dia punya ruangan di atas gitu lah, kayak ya pinter lah dia bantuin Shenina. Terus ke lain Cross the Line tuh aku lupa ya, pokoknya seingatku tuh nggak muncul aja karakternya dia di sana. Makanya karena karakternya Ciko Kurniawan tuh gitu,
di filmku di filmku yang Indra tuh ku referensinya Chico Kurniawan karena pengennya tuh sepolos itu Ya. Mulus banget. ya. Cuman aku adapkan dengan situasi yang dia sama anjing gitu, tapi nggak sepolos-polos itu banget, makanya mainin karakternya tuh di sana. Ya. Tapi emang setiap dia senyum bagus senyumnya. Ya kayak Syahdu kali ya. Yang aku heranin itu setelah film selesai di bioskop tadi, penonton nggak ada yang berdiri sampai kreditor habis. Ya nanti kita masukin ya, ada videonya sedikit sampai kreditor habis tuh. Iya. Penonton masih itu dah kekuatannya yang di Lawrence tuh bikin orang tuh, kalau menurut aku ya Iya, pertanyaannya ceritanya dia, dalam ya gitu. pertanyaannya dia masih kayak bernapas untuk gidein ceritanya atau karena malu ada yang bangun duluan. Nggak ada Berarti yang semuanya malu dong. Nah, Bukan makanya gitulah, dia- maksudnya kayak masih mencerna kali kalau bagi kakak. Nah, kalau Grandma itu gitu juga. Setelah film Aku lupa sih, aku nggak ngingetin soal itunya. Tapi janganlah dibandingin sama itu Iya, maksudnya menurutku kan lebih tuh- oke banget. Iya, maksudnya kan tuh sedihnya, dalam artian sedihnya itu kan lebih mencerna, berarti bengongnya kan makin lama berarti maksudnya. Enggak, kalau itu tuh kalau di Make a Million Before Grandma Dies itu die D apa die Before Grandma Die itu kakak nggak ada pertanyaan-pertanyaan kayak kenapa ini diginiin, kenapa, semuanya fungsional gitu, paham nggak? Sama kayak Yandi bikin Jatuh Cinta seperti di film-film tuh, aku nggak ada pertanyaan ini kenapa dibikin gini, ini kenapa dibikin gini. Nah Jadi, kalau di ada film jawaban. ini banyak sekali pertanyaan, kenapa harus gini, kenapa harus gini gitu. Jadi puas saja nonton. Jadi Make a Million Before Grandma Dies tuh menurutku kayak Jatuh Cinta seperti di film-film aja levelnya gitu, kayak yang wah keren lah gitu, kayak ya gitulah. Kalau ini nih banyak pertanyaan itu loh, kenapa harus jadi tukang, kenapa harus jadi ya gitu-gitulah, Ya. kenapa harus ditololin gitu. Kenapa harus lugu sampai 3 kali transfer dia baru ngeh gitu. Itu kan apa fungsi ceweknya si Aurin di sana kalau nggak advice gitu loh, kamu nggak boleh gitu, kamu harus cari tahu ini ngapain kamu transfer malah udah sekian kali transfer baru diingetin ya kamu Gimana terus kalau misalkan kita mikirnya beda ya, gimana kalau kita mikirnya kita hidup di sana, misalnya aku jadi moko nih, pasti aku nggak bakal milih ngurusin bayinya terus-terusan. nggak bisa. Pasti aku bakal bawa ke dia atau misalkan sewa babysitter tapi kita yang bekerja. Bisa nggak kalau kayak gitu? Nggak bisa, karena dia ngidupin anak-anaknya. Kalau bagian itu menurutku udah benar Yandi itu nempatin situasinya. Nggak bisa karena kerjaan juga nggak banyak-banyak, terus harus biayain sekolah adik-adik. Nah, kalau misalkan adiknya juga diceritain juga ya, adiknya juga bantu bantu Gojek. bantu ngomongin si anaknya tuh pas masih dia bayi ya, dibantu. Nah, Tapi itu juga nggak make sense-nya. Kenapa harus si Moko ini yang terus-terusan padahal adik-adiknya gede-gede juga. ya Paham lumayan nggak? gede ya, Jadi lumayan SMA ya, lumayan udah bisa tuh. itu maksudku kenapa pesannya itu adalah, kalau bagi aku tuh adalah kalau keluarga itu ya kerjasama. Karena waktu dia ngurusin bayinya ini kayak kurang kerjasama dari adik-adiknya aja, nggak bisa gitu. Lagi dia dua-duaan sama pacarnya, dia nangis terus. Kayak lah kok nggak bisa sih orang udah gede-gede. Iya. Itu agak nggak make sense sih, maksudnya ya kan situasi seperti itu semua harus kerjasama lah, tapi itu ya disimpan buat ending ternyata bahwa keluarga harus kerjasama satu orang, Iya. harus teamwork lah. Nah, kalau aku jadi moko pasti gantian gitu. Kalau aku jadi Gantian. moko kayaknya aku mendidik Gantian. adik-adikku tuh supaya Ikut bantu. iya gini loh caranya, Tapi balik lagi ke sifat. Lagi Nggak, lagi ke sifat. Balik tapi lagi kan ke nggak jadi ending. film ya kalau kayak gitu ya, maksudnya kan dia dibikin Tapi supaya balik lagi ke sifat, balik lagi ke ending kalau dia ya
maksudnya dia mau menanggung sendiri tanpa melibatin adik-adiknya. Nah itulah terlalu polos. Itulah terlalu polos tuh gitu. 80 menit. Ya. Jadi sebenarnya kakak sih favorit banget Yandi Lorenz itu dari dulu. Dari zaman dia bikin One An lah. Oh ya, One An tuh kayaknya sempat di share di YouTube sama dia, apa aku nonton di Vitsy ya, lupa aku. Pokoknya aku nonton itu, terus oh, anjir ini film TA kayak gini nih gitu. Jadi kayak aku langsung membandingkan sama film TA aku aja. Kayak anjir aku nggak bisa bikin film sebagus itulah penceritaannya pas aku TA gitu. Keren banget Yandi Lorenz. Dari sana emang udah aku suka sama Yandi Lorenz. Sampai aku inget tuh dia produksi sore itu aku lagi syuting sama orang Jerman. Waktu itu kerja jadi Astrada. Nah itu aku nungguin tuh tiap minggunya tuh. Aku kan syuting 1,5 bulan apa lupa. Tiap minggunya aku nungguin tuh 2016 kalau nggak salah, apa 2017 ya. Itu sore baru pernah keluar tuh. Aku nungguin tuh setiap minggu. Wah ini keren banget ceritanya Yandi ya. Belakangan baru tahu ternyata dia iseng-iseng bikin cerita gitu. Iseng-iseng aja bagus gitu. Dari sana aku suka. Nah zaman itu belum ada banyak yang suka Yandi Lorenz. Sekarang banyak yang suka Yandi Lorenz tuh. Anak-anak film yang kita tahu, yang kita lihat ya, banyak yang suka Yandi Lorenz. Karena jatuh cinta seperti di film-film menang FFI kan gitu. Tapi kayaknya aku sekarang mau tidak terlalu suka karena udah banyak yang suka. Jadi itulah mindsetnya luar kota gitu. Kalau udah banyak yang suka, jangan terlalu suka. Jadi ya udah, karena juga ya pastikan setiap orang bikin film itu pasti ada kualitasnya turun, ada kualitasnya bagus gitu kan. Nah ini lagi kalau dari jatuh cinta sih menurutku turun sih kualitasnya. Kalau 7 ponakan, 1 kakak 7 ponakan itu ya jadi kayak agak turun sih kualitasnya dari jatuh cinta. Ya, tapi tetap bagus, bagus banget lah. Tapi kan dia memang punya beberapa film yang jadi andalannya. Jadi film andalannya yang mau jatuh cinta. Iya. Maksudku aku cuma memindsetkan diriku tuh kalau udah banyak yang suka ya udah biasa-biasa aja. Suka tetap suka tapi enggak terlalu. Tapi aku pengen bilang tuh sebelum banyak orang yang suka aku udah suka dulu gitu sama dia. Jadi keren lah. Kalau sekarang aku mau biasa aja. Jadi seorang Dodek sekarang nggak punya kesukaan director di Indonesia sekarang. Kalau di luar banyak. Nanti lihatlah siapa yang punya gebrakan lagi, keren-keren lah. Rating 1 kakak 7 ponakan. Kalau Ai berapa? Karena mengalir dan aku suka actingnya ya kayak natural gitu. Natural. Terus nggak kayak dramatis, nggak kayak didramatisir gitu. Gimana? Nggak kayak didramatisir gitu, nggak terlalu didramain gitu. Iya. Kayak menggebu-gebu. Iya. Ya. 7,5 ke 8. 7,5 ke 8 itu berapa? Per 10. Ya, per 10. Jadi 7,5 ke 8. Pokoknya 7,5 antara 7,5 sampai 8 gitu. Per 10. Per 10. Yang pasti dong 7,5 per 8. Itu 7,6 gitu. 7,6. Ya kalau aku 7,5 sih. 7,5 per 10. Oke, aku lebih 1. Tapi bagus sih, maksudnya menghibur. Ya. Beberapa titik tuh aku sedih sih. Tapi yang enggak, maksudnya nggak ada scene yang ikonik kayak jatuh cinta, jadi nggak ada yang terpatri di otak gitu. Kayak berasa gitu nggak sih, kalau di jatuh cinta kayak pasti ngelihat galon, ngelihat kalau itu kayak jatuh cinta seperti film-film kayak ngelihatnya gitu. Iya. Wah kalau itu sih lah, kalau bahas itu kan beda film jadinya. Aku banyak banget suka itu. Aku suka yang dia gimana kalau ini drone racing gitu. Ya, jadi ini kayak Yandi tuh memang paham banget orang film kayak gimana. Ya memang dia orang film ya, maksudnya kayak itu relate banget sama aku juga gitu. Tapi
yang 7 ponakan ini dia mengemas kayak beberapa yang viral kayak influencer si gadgeting gitu siapa? Gadgetin. Ya, gadget. Ya gadgetin. Itu sih sini tuh kayak apaan sih gitu aku mikir. Kayak itu gadget. Apa itu sponsor apa aku nggak tahu. Terus gadgetin, terus Apple, apa lagi beberapa tuh yang begini. Ya. Gadgetin Apple. Lalu kayak beberapa yang maksudnya Ya. aku kayak yang paling relate-nya tuh di map gitu loh. Kan kita miskin nih. Jadi kita pengen jalan-jalan gitu. Jadi Ya. jalan-jalan lewat map aja. Ya, Jadi itu ya. yang Ya. menurutku paling Ya. bagus. Ya. Yang scene Dan jalan-jalan dan dia lewat isiin map. dan dia isiin plot di mana dia ngelihat kakaknya itu di sana. Jadi, sebenarnya itu pengennya mungkin sedih ya, cuman karena aku bisa kerasa ketebak nih pasti nanti ada kakaknya dulu gitu, jadi gak terlalu kalau di sini tuh. Scene sedihnya bagi aku tuh ketika scene dimana si Moko berkorban aja, itu tuh kayak yang Di awal-awal ya. di awal juga beberapa titik sih kalau Aku lebih ke sedihnya di awal-awal. karena aku membayangkan aja kalau aku setiap nonton film tuh aku membayangkan jadi karakter utamanya terus coba merasakan gitu loh, dimana kalau kita kerja dan itu relate sama aku gitu, ketika aku sedang harus mengejar sesuatu nih dalam karir atau apa gitu, terus ada tuntutan situasi lain itu kan yang relate sama aku tuh, yang kita tidak boleh beban nama itu, nggak boleh. Ya, cuman perbedaannya karakter Boko tuh dia tetap berjuang tapi ada aja yang hambatan. Ya sama kan. Ya maksudnya tingkat kemalasannya dia berbeda kan. Green flag-nya tuh dia tetap berusaha. Ya aku agak males sih. Cuman maksudku relate aja. Relate maksudnya. Ya tapi ya itu kan kelebihannya dia, kekuranganku. Kelebihanku nggak setolol dia. Ditipu berapa juta sama kakak iparnya gitu, aku kayaknya nggak gitu aku. Kalau misalkan tiba-tiba nih aku dateng nih, aku keluarga kakak gitu, kakak lagi merantau, terus adik sama ibu kakak gini, aku yang disuruh ngurus, aku yang mengangkat tangan, aku yang ngurus aja ibu kakak berangkat aja. Ya. Terus habis itu aku nelpon kak, perlu gini buatnya, kakak percaya atau nggak? Ya kalau kamu orangnya ya percaya aku. Nah kenapa sama Mas Eka nggak percaya? Ya itulah ketololannya si Moko. Tahu nggak tololnya kenapa? Kan udah kakak ipar nih, masa nggak tahu karakternya? Oh iya. Tapi Kayaknya aku semua karakter kakak iparku nih semuanya tahu karakternya, maksudnya kenal gitu. Masa nggak kenal sama kakak ipar gitu maksudnya? kan nggak pernah ketemu. Kalau aku kan kenal kamu nih, aku percaya gitu. Kayak singkat. Gitu. Kalau kamu orangnya ya gitu maksudnya. Tapi kan bisa aja aku nyeleneh gitu. Apa? Bisa aja aku nyeleneh. Nah, Beda, ya. sifatnya berbeda gitu. Nah, itu dah kalau kita ngobrolin kayak film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini kan udah kelihatan nih apa ada sesuatu yang aneh nih gitu. Kalau kamu nggak ngeliatin sesuatu yang aneh ya udah kan itu bukan polos kakak, memang ya udah kasih aja kan, kamu nggak ada sesuatu yang aneh tapi berkali-kali terus agak aneh nih kamu ngurusin adik-adikku, adikku nggak bisa aku hubungin. Jadi satu kali itu udah jadi ini, kok kedua dia minta izin, kan aku cross check sama adikku dong harusnya. Ini si Hai beneran minta hubungin apa-apa, ketika nggak bisa dihubungin sabar dulu ya, ini pasti aku bikin alasan dulu supaya aku tahu kebenarannya, bener nggak ada genteng bocor, bener nggak ada keran apa-apa, bener nggak? Tapi pertanyaannya kenapa HP-nya nggak aktif ya, nggak dijawab sampai sekarang. Kenapa HP-nya Nah nggak itu aktif? udah nggak bilang banyak plot cool yang gitu. Iya, sampai sekarang kan belum Iya kan dia ketemu tuh kan, kenapa HP-mu nggak aktif, kan bisa bilang aja. Iya walaupun nggak diceritain tapi nggak ada kayak hasil yang adik-adiknya megang HP juga. Jadi aku mikir mereka emang punya HP ya gitu. Tapi buktinya dihubungin. Iya tapi nggak aktif. Tapi ternyata dia, maksudnya dia 2 bulan Mas Ya Eka itu udah gitu pergi. itu udah plot hole. Kan ketika kamu bertanya-tanya gini itu kan plot hole dong. Iya. Maksudnya kan Jadi kalau yang aku pikir si tuh- Moko ini kan punya duit ya. Punya duit udah kerja gitu. Dia kan bisa telepon biasa. Oh, Iya emang kan? PA Nggak tahu juga gitu. atau mbaknya gitu. Kan
mungkin misalnya adik-adiknya nggak punya kuota gitu, kan bisa telepon biasa. Nah itu nggak terjawab ketika pas dia jemput adiknya satu-satu itu loh. Ya. Ya, walaupun emang nggak nanya pun kayak belum ada jawaban, siapa tahu HP-nya disita sama diambil sama masnya gitu atau gimana. Jadi ini lumayan banyak plot hole sih kalau bagi aku. Tapi aku kayak merasa ya jadi ekspektasiku nonton ini kayak di bawah ekspektasi aja, karena aku udah ngeliat semua pada muji-muji, semua pada apa-apa. Aku kira bakalan kayak yang gimana gitu. Tapi tetap bagus. Muji-mujinya tuh relate sama kehidupan kita gitu, pasti muji-mujinya. Iya sih, kalau itu ya relate sih. Ya, benar, relate sama setiap filmnya Jenny Lawrence tuh, pemilihan karakternya tuh menurutku bagus. Iya. Itu ya, aku isi. Jadi kalau kayak aku tuh ngelihat film kan aku pecah jadi dua sisi nih, dua sudut pandang gitu. Satu jadi filmmakernya secara filmisnya seperti apa, dan secara kesenangan menonton atau secara hiburan atau secara sebelum jadi orang yang mengenal film sebegitunya itu seperti apa gitu. Tapi bagi aku secara hiburan ini seneng banget nontonnya. Tapi secara filmnya menurutku di bawahnya Jatuh Cinta seperti di film-film sih jauh. Durasinya juga panjang ya, dari Durasinya, jam. Jadi kayak nggak berasa ya? Nggak berasa banget kalau dia Berasa panjang sih, cuman kayak langsung udah mau hampir mau ke 2 jam tuh. Iya 2 jam lebih belum ya? ada masalah. 2,5 jam. Masalahnya belum terlalu ya gitu. Iya. Jadi Aku kayak berasa pasti ada masalah. Kayak di stand up tuh punchline-nya mana nih? Gitu. Aku kira bakalan punchline-nya tuh apa gitu. Punchline-nya dia berarti dia bentak-bentak klien ya. Apa punchline-nya? Apa kakak iparnya pergi itu punchline-nya? Kayaknya sih. Klimaksnya. Kok jadi anak stand up sih? Klimaksnya tuh yang mana berarti? Kakaknya kayak. Tapi nggak kerasa. Malah kayak permasalahannya tuh ke diri sendiri sih. Kok gini sih gitu? Permasalahannya dirinya sendiri kan mungkin. Si Moko? Iya, karena terlalu polos. Terlalu polos tuh kan bahasa kasarnya tolol. Tapi dia pinter. Tapi tolol dalam tanda kutip ini tolol dalam kehidupan itu loh, bukan tolol pelajaran atau secara arsitek kan dia pinter. Aku pikir dia tipe-tipe yang kayak Nopal kayak gitu. Walaupun segimanapun dia ke-distract sama orang-orang tetap lancar kerjanya. Nah, beda sih. Beda karakternya Nopal sama tapi dalam artian bekerja tuh dia kayak ke-distract gitu tetap masih bisa ngedit gitu. Istilahnya kalau misalkan aku situasinya kayak Bopo tuh ke-distract gitu dan keluarga dan jalan, tapi masih tetap. Nggak, kalau aku intinya jaraknya jauh aja nggak ke-distract aku. Aku kan bisa nggak lihat HP dulu. Ya, harus mendalami gitu. Tapi intinya aku merasa nonton film yang bagus itu Nambah mood. Itu tuh kayak Berarti tadi mood itu booster aja. lumayan. Karena kan itu kan kalau di aku masuknya di tatanan film bagus tetap. Tapi nggak sebagus itu aja yang karyanya dia sebelumnya. Oke, sekian aja. Kita mau rencana besok mau ngapain? Apa sih? Oke. Ini pertama kali kita Iya. Kamu jelasin dah dulu. Oke, ini pertama kali kita bikin video. Ya nggak banyak bikin video. Kalau konten tuh kayak udah konten kreator gitu. Ini kan mood-moodan ya. Jadi kayak yang ini pertama kali kita review film yang bukan sebagai orang film, kayaknya sebagai penonton aja. Bukan sebagai penonton juga sih. Sebagai diri sendiri aja. Ya, sebagai node aja. Sebagai node dan ai aja. Jadi sampai jumpa lagi. Ya kalau mood lagi bikin review film. Intinya film ini approve untuk ditonton, bagus, dalam. Cuman ada beberapa menurut kita plot hole aja, kayak kenapa sih ada banyak pertanyaan aja, kenapa harus ini. Tapi
rasanya worth it untuk ditonton lah. Sebagai pengalaman menonton ya cukup bagus, recommended. Ratingnya udah dibilang tadi. Sampai jumpa lagi, dadah.